Bab 1166, seorang gadis dengan garis keturunan iblis gila. Sanderye memandang Zala di depannya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia merasakan niat membunuh dan jahat yang sangat mengerikan pada gadis kecil ini. Apalagi dia bisa merasakan garis keturunan iblis gila di tubuhnya agak dekat dengan Zala di depannya. Di saat ini, Zala tiba-tiba berbalik dan pergi. Melihat pemandangan ini, Suto menghela nafas lega, tapi dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Sanderye berkata dengan suara yang serius, "Kak Suto, apa yang terjadi?" Suto menghela nafas dengan suara rendah, sepertinya ada beberapa orang pergi ke perpustakaan untuk mengganggunya, lalu dia keluar dengan pisau dan membunuh mereka semua. Dia sangat menakutkan, dia menebas seluruh perpustakaan sendirian. Sanderye. Suto melihat sekeliling dan tiba-tiba menghela nafas pelan. Sanderye memandang Suto dan Bibi Jiang. "Kak Suto, Bibi Jiang, untuk saat ini kalian jangan keluar, mengerti? Sekarang benua terbengkalai ini sudah benar-benar kehilangan tatanan, dan benua itu akan segera dihancurkan. Semua orang takut, dan tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, sifat jahat manusia akan semakin besar." Setelah Sanderye mengatur Suto dan Bibi Jiang, dia datang ke Akademi Kuil Dewa mengikuti jejak kaki Zala yang berdarah. Dia menemukan Zala sedang duduk di tangga batu sambil memegang cangkir di tangannya. Melihat Sanderye datang, Zala mengangkat kepalanya dan meliriknya, lalu menundukkan kepalanya dan melanjutkan membaca. Sanderye melihat Zala yang berlumuran darah dan sedikit mengernyit, karena dia menemukan bahwa semakin dekat dia dengan Zala, garis keturunan iblis gila di tubuhnya semakin gelisah. Sanderye hendak berbicara, tetapi pada saat ini, aura kuat tiba-tiba menyapu dari langit. Sanderye tiba-tiba mendongak dan melihat sesuatu yang besar jatuh tepat ke bawah. Mesin penambangan. Wajah Sanderye sedikit berubah. Tidak hanya di area kuil dewa, tapi juga di langit, ada ratusan benda raksasa yang berjatuhan lurus ke bawah. Wajah Sanderye menjadi gelap. Jelas sekali, Yito Chen ingin mempercepat kehancuran benua terbengkalai ini. Sanderye hendak mengambil tindakan, tetapi menemukan bahwa kultivasinya sudah ditekan lagi. Wajah Sanderye penuh keheranan, bukankah belum waktunya? Hanya kurang dari 1 jam sejak dia memulihkan kultivasinya. Pagoda kecil berkata, "Mungkin bibimu berubah pikiran dan mengubahnya dari 2 jam menjadi 1 jam." Wajah Sanderye tiba-tiba menjadi gelap. Saat ini, Zala tiba-tiba mengambil buku itu dan berlari keluar. Saat dia berlari, Sanderye langsung kaget, karena dia menemukan Zala berlari, bayangan muncul, dan kecepatannya sangat cepat. Apakah nona ini pernah berlatih? Sanderye tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, berbalik dan berlari menuju halaman tempat Suto dan Bibi berada, lalu membawa mereka berdua melarikan diri. Begitu mereka keluar Akademi Kuil Dewa, benda raksasa itu langsung jatuh. Kemudian, seluruh Akademi Kuil Dewa menjadi abu. Pada saat yang sama, jurang besar muncul di belakang mereka, dan jurang tersebut terus meluas keluar. Sanderye menarik mereka berdua dan berlari liar bersama Zala ke kejauhan. Setelah berlari cukup lama, mereka berhenti saat melihat jurang terbentang di belakang mereka. Sanderye berbalik dan melihat ke jurang. Di dasar jurang, suara gemuruh terus terdengar. Tidak hanya di depan mata, pada saat ini, seluruh bumi berguncang hebat, seolah-olah terjadi gempa besar. Di saat yang sama, beberapa puncak di ujung garis pandang mulai runtuh, dan pilar api menyembur lalu turun seperti hujan lebat. Melihat pemandangan ini, wajah Sanderye menjadi gelap. Kalau terus begini, benua terbengkalai ini akan hancur total dalam waktu paling lama 10 hari. Dan di sekitarnya, banyak orang yang berlarian liar mencari tempat yang aman. Zala tiba-tiba berbalik dan berjalan pergi. Sanderye meling Zala lalu berkata, "Ayo pergi." Setelah itu, dia mengajak Suto dan Bibi Jiang mengikuti.
Dengan cara ini, mereka bertiga mengikuti Zala dari siang hingga senja, dan ketika hari sudah hampir gelap, mereka sampai di kota yang hancur. Saat ini, banyak orang sudah berkumpul di kota bobrok ini. Ketika mereka berempat memasuki jalan, banyak orang menatap mereka dalam kegelapan dengan mata tidak ramah. Saat itu, seorang laki-laki tiba-tiba berdiri di depan Zala. Laki-laki itu memandang Zala dan berkata sambil tersenyum, "Ternyata gadis, ayo panggil aku kakak." Sambil berkata begitu, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Zala. Zala tiba-tiba menusuk langsung leher pria itu dengan pisau, dan darah muncrat seperti air mancur. Zala tiba-tiba mencabut pisaunya, dan darah muncrat semakin deras. Pria itu jatuh ke tanah dengan tangan menutupi lehernya. Dia memandang Zala dengan ngeri, tubuhnya berkedut terus-menerus. Zala berjongkok dan menusuk matanya 2 kali. Sander Ye, Suto dan Bibi Jiang memandang Zala dengan ketakutan. Dan mata orang-orang yang menonton dalam kegelapan di sekitarnya penuh ketakutan. Saat ini, Zala berdiri dan berjalan pergi. Sander Ye mengikuti dengan Suto dan Bibi Jiang. Suto tiba-tiba menarik lengan baju Sander Ye. "Dik Sander, haruskah kita mengikutinya? Dia benar-benar sedikit takut pada nona kecil yang pendiam ini." Sander Ye melirik Zala, "Ikuti dia, itu lebih aman. Dia belum berlatih sejak dia datang ke tempat ini, jadi ketika kultivasinya disegel, dia menjadi orang biasa. Dia tidak takut sendirian, tapi dengan Suto dan Bibi Jiang, dia merasa Akari lebih aman untuk mengikuti Zala." Dengan cara ini, Sander Ye membawa Suto dan istrinya dan mengikuti Zala ke aula besar. Aula itu sangat hancur dan ada angin di semua sisinya. Setelah Zala masuk, dia menemukan beberapa dahan kering, lalu mengeluarkan tongkat api dari tangannya untuk menyalakan tumpukan dahan itu. Lalu dia mengeluarkan bakpao dari tangannya dan mulai memakannya, sambil membaca buku sambil makan. Suto dan istrinya tidak berani mendekatinya. Mereka duduk di seberang dan menyalakan api. Sander Ye melirik buku yang ada di tangan Zala, dan kali ini dia sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa buku yang dibaca Zala bukanlah buku anatomi, melainkan teknik pisau, hanya buku dasar teknik pisau dan ilmu bela diri. Saat ini, Zala tiba-tiba menatap Sander Ye. Biarpun tubuhnya berlumuran darah, matanya bersih dan jernih. Sander Ye berkata, "Apa ada masalah?" Zala membalik buku itu dan menunjuk salah satu kata, "Bagaimana membacanya?" Sander Ye melihat sekilas kata itu, lalu berkata, "Kabut." Zala memandang Sander Ye, "Maksudmu apa?" Sander Ye berkata, "Kamu bisa memahaminya dengan kasar." Zala mengangguk dan melanjutkan membaca. Sander Ye melirik ke arah Zala, lalu berjalan ke samping Suto dan istrinya. Tiba-tiba Suto mengeluarkan bakpao dari sakunya dan menyerahkannya kepada Sander Ye. "Dik Sander, kamu makan." Sander Ye mengambil bakpao itu, tersenyum tipis, dan berkata, "Terima kasih." Suto ragu-ragu untuk berbicara. Sander Ye berkata, "Ada apa?" Suto menghela nafas dengan suara rendah, "Dik, kalau aku tahu bahwa kamu hanya memiliki 1 keping token Tianxuan itu, aku akan sangat menyesal." Dia awalnya mengira Sander Ye memiliki 2 keping token Tianxuan, tetapi sekarang tampaknya Sander Ye seharusnya hanya memiliki 1 keping. Kalau dia memiliki 2 keping, Sander Ye seharusnya sudah lama pergi dan sini. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir." Suto menghela nafas lagi, merasa sangat menyesal. Sander Ye menggigit bakpao itu dan berkata, "Ayo kita istirahat dulu di sini." Suto mengangguk, "Lia." Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di pintu luar. Sander Ye mengerutkan kening saat melihat pria parubaya itu masuk. Pria di depannya ternyata adalah seorang master. Dia sedikit penasaran. Semua ahli tingkat master seharusnya sudah pergi, jadi bagaimana mungkin ahli tingkat master tiba-tiba muncul? Apakah datang untuk dia?
Saat dia sedang bingung, pria paruh baya itu tiba-tiba melihat ke arah Zala yang sedang membaca buku tidak jauh dari situ. Anda membunuh Dina Zhou. Dina Zhou. Sander Ye langsung mengerti. Orang di depannya ternyata datang ke sini untuk Dina Zhou. Zala memandang pria paruh baya itu dan tidak berkata apa-apa. Pria paruh baya itu berjalan perlahan menuju Zala dan berkata perlahan, "Klan Zhou sudah menghadiahkan 1000 kristal spiritual untuk membunuhmu. Kalau kamu bisa memberiku 2000, aku bisa ampuni nyawamu." Zala memandang pria paruh baya itu dengan mata kosong. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya sedikit, "Kamu jangan berpura-pura tidak bersalah padaku. Aku sudah menyelidikinya. Kamulah yang melakukannya. Kamu." Pada saat ini, Zala tiba-tiba menendang api, dan beberapa korek api terbang langsung ke arah pria paruh baya itu. Mata pria paruh baya itu langsung menjadi dingin, dan dia melambaikan lengan bajunya, dan gelombang udara langsung menghempaskan beberapa batang korek api terbang. Tetapi saat ini, Zala sudah bergegas ke depannya dan menusuk perutnya dengan pisau. Zala sangat cepat dan kejam, tapi pria paruh baya itu adalah seorang master. Ketika Zala bergegas ke depannya, dia meninju Zala dengan keras dan kuat. Bang! Pukulan ini memaksa Zala untuk berhenti. Dia mundur ke depan api, dia menendang lagi, dan tumpukan abu terbang langsung ke arah pria paruh baya itu yang menyingsingkan lengan bajunya dan melambai untuk melawan. Tapi Zala bergegas ke depannya lagi dan menusuk kepalanya dengan pisau lain. Tetapi, tinju berkilauan pria paruh baya itulah yang menangkap belatinya. Bang! Zala langsung terlempar ke belakang. Pada saat itu, pria paruh baya itu tiba-tiba melangkah maju dan menempelkan sikunya ke Zala. Tiba-tiba Zala langsung tergeletak di tanah dan dia langsung mengambil segenggam abu dan dilempar ke arah pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu dengan cepat menarik tangannya untuk menutupi matanya. Pada saat itu, Zala tiba-tiba melompat dan menyayat lengan pria paruh baya itu dengan pisau tajam. Bang! Sinar api memancar, dan pria paruh baya itu mundur beberapa langkah. Di bawah lengan bajunya, ternyata ada sepotong baju besi lembut. Di sampingnya, Sander Ye tampak sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa Zala tidak memiliki tingkat kultivasi apapun. Dia mengandalkan keterampilan membunuh sederhana. Kalau pria paruh baya itu tidak memakai baju besi lembut, lengan dia akan hilang. Begitu pena paruh baya itu berhenti, ekspresinya berubah menjadi ganas. Dia tidak menyangka bahwa dia menderita kerugian kecil. Gadis kecil di depannya tidak memiliki kultivasi. Melihat Zala bergegas menyerang lagi, dia tiba-tiba mengetuk tanah dengan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan bergegas mendekat. Keterampilan fisik. Pada saat ini, kecepatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan dia mencengkeram tenggorokan Zala. Tetapi, hampir di saat yang sama, Zala langsung menusuk mata pria paruh baya itu. Al! Pria paruh baya itu tiba-tiba berteriak dengan sedih. Dia mencengkeram tenggorokan Zala dan hendak mencekiknya dengan seluruh kekuatannya. Tetapi pada saat ini, cahaya merah samar yang menakutkan tiba-tiba muncul dan tubuh Zala. Pria tua itu terlempar. Pada saat yang sama, tubuh pria paruh baya itu tiba-tiba meledak, dan darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir langsung ke Zala, yang kemudian langsung diserap oleh Zala. Sander Ye tiba-tiba duduk, memandang Zala yang terjatuh ke tanah tak jauh dari situ dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, "Ini aura garis keturunan iblis gila, bagaimana dia bisa?" Bersambung.